Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dionaldo Reto dari kelas R10. Di sini saya akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada definisi dari pajak pertambahan nilai. Nah, untuk definisinya sendiri itu pajak pertambahan nilai atau value added tax atau VAT adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. Kemudian untuk jenisnya itu PPN ini termasuk dalam jenis pajak yang tidak langsung, artinya yang menyetorkan pajak ini adalah pihak lain, bukan langsung dari si penanggung pajaknya. Kemudian untuk yang melakukan pemungutan itu adalah eh, yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya ada objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu ada penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Yang kedua ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Kemudian yang ketiga itu ada impor barang kena pajak, dan yang terakhir itu bukan yang terakhir, dan selanjutnya itu ada ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan membangun sendiri bangunan lebih dari 200 meter persegi. Selanjutnya itu ada penyerahan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, selanjutnya itu ada yang bukan merupakan objek pajak, yaitu ada barang hasil pertambangan atau pengeboran bumi, itu seperti minyak, gas, dan yang dari dalam bumi. Kemudian barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, sayur, telur, dan lain-lain. Kemudian itu ada makanan dan minuman yang disajikan di restoran atau rumah makan. Yang ketiga itu adalah uang, emas batangan, dan surat berharga. Nah, dari objek-objek ini itu tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada yang non jasa PPN atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Yaitu ada jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya ada subjek dari PPN. Nah, yang pertama itu ada pengusaha, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan menghasilkan, mengimpor, mengekspor barang, berdagang, atau berusaha jasa. Kemudian ada pengusaha kena pajak, yaitu pengekspor barang kena pajak dan telah ditentukan menjadi pengusaha kena pajak dan bertugas wajib untuk memungut pajak dari konsumen atau pelanggan. Kemudian ada yang non PKP, yaitu tidak bisa memungut PPN dan tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Selanjutnya ada pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam setahun tidak melebihi batas peredaran bruto tertentu. Selanjutnya ada tarif PPN. Nah, untuk tarif umum ini itu berdasarkan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, yaitu 11% itu berlaku mulai 1 April 2022 dan 12% itu diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025. Kemudian ada tarif khusus itu tarif 0% ditetapkan atas ekspor barang kena pajak wujud dan barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya ada tarif final, itu misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha untuk jenis atau barang jasa tertentu yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya itu masuk ke perhitungan PPN atau pajak pertambahan nilai. Itu ada rumusnya, yaitu PPN terutang itu sama dengan tarif pajak pertambahan nilai dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Kemudian untuk mencari dasar pengenaan pajak itu yang pertama ada yang bisa dipakai itu ada yang pertama harga jual dan penggantian
yaitu biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual. Kemudian nilai ekspor dan impor, itu nilai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan kepabeanan atau cukai, atau semua biaya yang diminta eksportir. Kemudian nilai lain yang diatur dalam peraturan menteri keuangan untuk menjamin rasa keadilan. Selanjutnya untuk contoh dari perhitungan PPN ini itu ada, saya masukkan dua. Yang pertama itu harga belum termasuk PPN. Nah, langsung saja kita masuk soalnya. Yang pertama itu ada data penjualan kulkas harga 6 juta belum termasuk PPN pada saat 3 Juli 2022 oleh PKP PT AA. Kemudian untuk menghitung tarif PPN, untuk menghitung PPN itu kita kalikan dengan tarif 11%. Jadi PPN terutang itu 6 juta, yaitu dasar pengenaan pajaknya tadi, dikali dengan 11%, dapatlah 660.000. Nah, total bayarnya itu tinggal kita jumlahkan saja 6 juta ditambah 660.000. Jadi yang harus dibayarkan oleh si pembeli kepada penjual itu sebesar 6.660.000. Kemudian yang kedua itu untuk harga yang sudah termasuk PPN. Itu ada data tagihan jasa akuntansi sebesar 132 juta itu sudah termasuk PPN pada tanggal 13 April 2022. Nah, kita menghitung dulu nih dasar pengenaan pajaknya, yaitu dengan rumus atau dengan cara kita rumusnya itu 100 dibagi 100 ditambah tarif pajaknya yaitu 11%, 11 dikali dengan 132 juta atau yang tagihan jasa tadi, dapatlah 120 juta. Nah, 120 juta ini merupakan eh, merupakan apa namanya, dasar pengenaan pajaknya. Jadi kita menghitung pajaknya itu bukan yang 132, melainkan 120 juta, yaitu dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajaknya yaitu 11%. Maka pajak atau PPN terutangnya itu sebesar 13.200.000 rupiah. Selanjutnya itu ada PPN masukan dan keluaran. Nah, untuk PPN masukan sendiri itu yaitu pajak yang dikenakan atau seharusnya dibayar ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar pabean dan atau impor BKP. Nah, simpelnya itu kalau misalnya kita jadi penjual, kemudian kita beli barang untuk kita jual, nah itu kita dikenakan PPN masukan. Nah, kemudian untuk PPN keluaran itu pajak terutama yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan atau penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan ekspor barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah, untuk simpelnya itu ya kalau PPN keluaran itu pajak yang wajib kita pungut kepada misalnya saya jual barang ke A, maka saya sebagai PKP atau pengusaha kena pajak itu wajib memungut PPN dari si pembeli gitu. Kemudian jika PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, kelebihan eh, kelebihannya itu harus disetorkan ke negara atau disebut dengan PPN kurang bayar. Sementara jika PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, kelebihan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.